Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta tanaman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Suyanto M. Yahya dan tetap di Yanmei Channel. Teman-teman, untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana cara mengelola limbah rumah tangga. Ini limbah rumah tangga, limbah dapur, limbah pekarangan yang kalau dibuang di luar akan menambah permasalahan karena akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman bagaimana agar limbah pekarangan, limbah dapur atau disebut limbah rumah tangga itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka kita buat pupuk organik, kita buat kompos. Bagi cara membuatnya, yuk kita ikuti video berikut ini. Ini saya akan mengajak teman-teman pencinta tanaman untuk membuat kompos organik sendiri secara sederhana. Biasanya kalau orang buat kompos organik banyak menggunakan alat-alat seperti komposter, itu mahal harganya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk membuat yang sederhana dengan cukup dengan kantong bekas ini. Ini kantong bekas beras, bisa untuk wadah cara pembuatan kompos organik. Dengan cara sederhana ini akan menghemat biaya. Dan bahan apa saja yang bisa dibuat kompos organik itu ada macam-macam, seperti daun-daun kering ini, limbah pekarangan, kemudian ini rumput-rumput, daun-daunan yang masih hijau juga bisa, kemudian ada limbah dapur, ada sisa-sisa makanan, dan tentunya tanah sebagai nanti penguri. Nah, bagaimana caranya untuk membuat kompos organik ini? Yang pertama, ini wadah dari kantong bekas beras, kita kasih tanah dulu bagian bawahnya. Kalau ada pupuk, kalau tidak ada tanah, bisa tanah murni, bisa tanah bekas pot. Kalau saya ini menggunakan tanah bekas tanaman, bekas dari bongkar polybag. Yang pertama, kantong ini dikasih dasar tanah sekitar 3-5 cm. Tanah ini harus tanah yang kering. Kenapa harus tanah kering? Karena nanti tanah ini akan menyerap bahan-bahan yang sifatnya masih basah, akan mengeluarkan air dan akan terserap oleh tanah dan nanti akan terure. Kemudian ini sudah dikasih tanah sekitar 3-5 cm. Kemudian bahan-bahan tersebut kita masukkan. Ini yang pertama, ini ada daun-daun kering, kita masukkan di sini. Ini daun kering sudah saya masukkan. Kemudian dilapisi tanah lagi. Nah, tanah ini kenapa harus dilapisi tanah? Karena tanah ini sebagai pengure. Karena tanah ini sudah mengandung banyak bakteri-bakteri. Jadi mikroorganisme yang ada di tanah ini nanti akan mengure bahan-bahan yang sebagai kompos. Jadi kita masuki berlapis-lapis, ini tanah dimasukkan secara berlapis. Kemudian ini ada limbah dapur. Jadi
saya mengajak teman-teman, limbah dapur jangan dibuang, tapi dibuat untuk kompos. Sisa-sisa dapur, limbah dapur dibuat untuk kompos, jangan dibuang. Dilapis tanah lagi. Teman-teman, semua bahan yang hari ini saya punya sudah saya masukkan semua. Kemudian di atasnya kita kasih tanah lagi. Ini sudah hampir penuh. Besok saya kumpulkan lagi limbah-limbah dapur, saya masukkan setiap hari seperti itu. Jadi sebelum penuh terus kita tambah. Hari ini selesai, kemudian kita ikat, kita tutup, kita ikat dengan tali. Kemudian disimpan di tempat yang teduh, tidak kena air hujan, tidak kena sinar matahari langsung. Mulai besok kalau sudah punya limbah bahan lagi dari dapur atau limbah kebun atau hasil nyapu pekarangan, daun-daun kering, kita masukkan kembali. Kita buka, kita tambahi sampai full, sampai penuh. Nanti setelah penuh diikat, disimpan di tempat yang teduh, saya katakan tadi. Setelah 1 bulan pupuk organik sudah siap pakai, sudah jadi. Jadi tinggal diaplikasikan untuk tanaman, bisa ditambah tanah lagi, bisa langsung dipakai, tidak tambahan tanah karena ini sudah bercampur dengan tanah. Oke teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk membuat pupuk sendiri dengan limbah pekarangan, limbah dapur. Ada beberapa keuntungan. Saya ajak teman-teman, yang pertama untuk mengurangi limbah lingkungan. Jadi untuk mengurangi limbah-limbah lingkungan, sampah-sampah kalau semua dibuang ke luar, ini akan mencemari lingkungan. Jadi untuk sampah-sampah, baik sampah dapur, sisa makanan, kemudian hasil kotoran daun-daun kering dari kebun, kita manfaatkan untuk membuat pupuk sendiri. Dengan pupuk organik ini kita menjadi sehat, tanaman sehat, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Teman-teman, kali ini saya akan membongkar pupuk kompos organik yang saya buat dari limbah rumah tangga. Jadi ada limbah dapur dan limbah pekarangan. Ini ada 9 kantong yang sudah saya buat dan akan saya bongkar nanti yang dibuat paling awal. Ini ada bulan April yang saya buat, dan saya akan bongkar seperti apa hasilnya, kita lihat bersama-sama. Pupuk kompos yang dibuat hanya dengan menggunakan kantong bekas beras dan dibuat pada tanggal 13 April 2020. Sekarang tanggal 14 Juni 2020, berarti sudah 61 hari. Bagaimana hasilnya kita lihat. Ini tanggal 13 April 2020 buatnya. Dan ini sama, 2 kantong yang dibuat pada tanggal 20 April 2020. Ini pada saat membuat penuh full, tapi sekarang kempes tinggal segini. Ini juga full, sekarang tinggal
semuanya tinggal setengah. Coba kita lihat nanti bersama-sama hasilnya seperti apa. Pembuatan pupuk kompos hanya dengan menggunakan kantong bekas, kantong beras, dan tidak menggunakan atau tidak mencampur dengan zat-zat lain atau bahan-bahan pengure. Ini hanya bahan dari sisa limbah pekarangan, limbah dapur, dan dilapisi tanah. Yuk kita lihat teman-teman, ini kita buka, kita bongkar seperti apa hasilnya pupuk yang sudah kita buat. Ini sudah bagus, sudah menjadi pupuk, sudah terurai dan sudah bisa diaplikasikan untuk tanaman. Ini paling daun-daun yang kering dulu tidak dipotong-potong masih agak lebar, tapi ini sudah busuk, sudah menjadi pupuk. Coba yang satu seperti apa. Ternyata sudah bagus, semua sudah jadi pupuk. Ini kalau akan lebih bagus lagi, lebih lama lagi akan hasilnya lebih bagus lagi. Ini sudah semua sudah terurai, sudah menjadi pupuk dan sudah bisa diaplikasikan. Nah, paling ini yang kayu-kayu juga sudah busuk, sudah seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah pupuk kompos organik yang dibuat dari limbah rumah tangga, ada limbah dapur, ada limbah pekarangan, dan dibuat hanya dengan menggunakan kantong dan dilapisi tanah, tidak menggunakan bahan pengure yang lain. Nah, ternyata bagus hasilnya. Ini pupuknya kering dan ini waktunya 2 bulan. Kalau mungkin semakin lama kan semakin bagus lagi, tapi ini sudah bisa diaplikasikan, sudah menjadi pupuk. Nah teman-teman, terima kasih sekali bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila teman-teman menyukai video saya ini, mohon untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.